baik kita dalam satu naungan budak Petrus dengan suksesinya. Toh Petrus sendiri yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus kan. Kenapa teman-teman Katolik baper? Nggak perlu baper, keras. Ya memang aku pengikut Petrus. Dan Petrus yang ditunjuk Tuhan Allahku sendiri oleh Tuhan Yesus. Keras, kerasin sekalian. Daripada kamu budaknya iblis. Jelas nih, Luther budak iblis. Lah kamu pengikut iblis. Luther tuh budak iblis. Budak iblis. Saya tidak, mohon maaf saya agak keras. Bukan hanya bacotan saya, enggak loh ya. Saya data loh. Luther tuh budak iblis. Lebih baik ikut Petrus lah dengan suksesinya lah. Keren. Jelas itu. Dia yang membawakan ajaran dari Tuhan Yesus. Kita menerimanya namanya ajaran apostel. Ajaran para apostolik. Ajaran para rasul. Warisan kita. Ngapain ikut budak iblis? Nehi lah yo. Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan?
tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan khasiat-khasiat begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta, ya saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan, dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu go blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman, di antara para Polycardus ini, kalau kita lihat, itu rata-rata teman-teman, bahkan hampir bisa dibilang semua Polycardus, penghujat agama Islam, itu berasal dari agama Kristen Protestan. Dan ini cukup mengejutkan teman-teman ya. Kita belum mendapati orang Katolik yang menghujat agama Islam secara terang-terangan seperti yang dilakukan Polycardus ini. Dan ini cukup mengejutkan kalau kita lihat. Memang secara jumlah Protestan di atas Katolik penduduknya di Indonesia. Tapi kok bisa jemplang sekali gitu. Bahkan secara jujur kita harus mengakui, berdiskusi dengan teman-teman Katolik itu jauh lebih menyenangkan. Tujuan diskusinya hanyalah berbagi ilmu, sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Nggak ada ngotot-ngototan. Bahkan kalau saya baca komentar, teman-teman Muslim juga semua setuju bahwa orang-orang Katolik itu cenderung kalem, cenderung tenang, cenderung enak untuk diajak diskusi. Beda dengan Polycardus. Saya nggak tahu ya, apakah ini ada hubungannya dengan doktrin-doktrin yang mereka terima. Atau seperti yang pendeta HTD katakan, iblislah yang jadi bapakmu. Saya nggak tahu, kok bisa iblis yang jadi bapak. Jadi, pendeta HTD itu pernah di sebuah kontennya menjelaskan hal tersebut, kecenderungan seperti itu. Tetapi Katolik juga dituduh atau itu ya. Katolik juga kalau tidak salah dituduh juga oleh yang namanya pendeta HTD ini. Tetapi di sini saya mau sampaikan teman-teman, ini menurut pandangan teman kita, saudara kita dari Katolik, mereka mengatakan bahwa, aduh ini ngeri-ngeri sedap nih saya sampaikan teman-teman ya, karena yang ngomong orang lain, tapi saya terus sampaikan juga, ini bisa jadi masalah. Entah kenapa, kalau Katolik yang ngomong, orang-orang Katolik yang ngomong mungkin yang sebelah tuh, wah udahlah kita nggak bisa melawan apapun ceritanya nih senior kita gitu kan. Tapi kalau saya ngomong ini salah-salah, bisa dimaki-maki, bisa tangkap dia, halal darahnya, lenyapkan dia, binasakan dia. Wah ngeri teman-teman. Ya, ngeri. Jadi teman kita Katolik mengatakan bahwa Martin Luther ini adalah pangeran iblis. Dia adalah antek-antek iblis yang memang ditugaskan menyesatkan orang. Yang ngomong bukan saya ya, tapi pemilik channel Damai Kasih, Bang DKC, ya, Damai Kasih channel. Itu dia sampaikan saat dia live di TikTok. Jadi sekali lagi ini bukan saya yang buat, ya, bukan saya yang skenario kan, tapi memang ada kejadian seperti ini dan saya hanya memberitakan. Ini yang harus saya luruskan dulu. Karena nanti ujung-ujungnya ini yang sebelah ini suka kali nih fitnah-fitnah. Wah dia yang buat itu, dia yang karang gitu kan. HTD saya ngangkat jadi pendeta, HTD juga saya yang skenario kan mereka bilang luar biasa. Ya, Yonatan Purnomo, wah itu kerjaan kamu juga. Ada beberapa orang bodoh tuh di bawah, ya. Itu pendeta abal-abal tuh, pendeta Yonatan Purnomo. Itu pendeta yang kamu buat-buat. Loh, saya bisa buat pendeta, hebat saya. Yang saya buat doktor lagi, doktor teologi terbaik, lulusan terbaik lagi. Terus ketua bidang biblika di BMPT KKI, organisasi Kristen paling bergengsi dalam akademis. Ada aja nih komentar-komentar nih, bukan cari tahu dulu, bukan belajar, bukan minta hikmah. Tolonglah teman-teman, jangan gunakan kebencian kalian saja,
tapi benar-benar niatnya itu belajar. Kalau nggak, kalian bikin habis konten kalian, habisin kuota kalian, habisin waktu kalian. Ngapain? Ngapain kalian habisin waktu untuk hal sia-sia? Kalau tujuan kalian cuma untuk marah-marah. Saya di sini menyampaikan apa yang terjadi dalam rangka mengedukasi, supaya pintar sedikit kalian. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman. Nggak usah lama-lama lagi. Tadi ada pertanyaan, Komal ini dibuat untuk apa? Untuk nyampaikan pengajaran yang benar. Karena di luaran ada pengajaran Injil-Injil palsu. Karena di luaran Katolik atau di luar DKJ ada pengajaran nabi-nabi palsu. Kalau sampean dengerin dari cerita saya awal, sudah saya jelasin ciri-cirinya. Ciri-cirinya sesuai yang dibikin judul Martin Luther Buddha Iblis. Pertama, Martin Luther keluar dari gereja Katolik membawa kitab suci. Mbak Suto ini ya Mbak, literasi kita ini ya Mbak, nggak abal-abal ya Mbak, ada literasinya ya Mbak. Sip, lanjut Mbak. Jadi yang disampaikan oleh Damai Kasih Channel itu ada bukti dan fakta, tidak asal ngomong. Saya paham Bapak, saya paham, saya sangat memahami itu. Tetapi generasi-generasi yang sekarang ini kan mereka kan tidak tahu sejarah itu, tidak tahu histori itu, ya kan? Justru karena tidak tahu harus kita ajarin. Makanya ada Damai Kasih Channel ini mengajarin, mengajarinya dengan data-data yang benar, tidak asal ngomong tanpa data. Karena di luaran banyak. Oke, ini Om Dikasih mau izin. Oke, silakan. Ya. Belum? Ini saya belum selesai. Sinyal saya putus-putus ini. Ya. Mbak Suto, dilanjut habis ini Om Ardi ya. Saya sinyal saya ngomong ngono sithik wis dibuli ning isor. Ono sing ngomong ngene, pasti gitu. Om Stefanus, jadi sampai tak lontong campur mau diem tak kali lontong campur tenan kok. Diem Kasus. Rasanya respon. Lanjut Mbak Suto. Orang ngerti aku kalau gini. Nanti kalau Mas Stefanus ribut terus, Om JND mau tak kasih lontong campur. Itu makanan Jawa, lontong campur. Ya, kalau di tempat Anda namanya rica-rica. Itu aja, lanjut. Jadi begini, kalau di luaran secara masif menyerang Om JDLL kan orang Katolik. Bagaimana anak-anak kita kalau mendengarin karena dia tidak ada ajaran yang benar, Katolik itu menyembah patung, Katolik itu mengkultuskan paus, Katolik itu menjual surat penyelamat atau indulgensi. Ya. Itu secara masif. Setiap hari itu ada 1 sampai 4 Komal menyampaikan itu tiap hari. Apakah kami yang orang sudah senior atau sudah mau mendekatin telepon dari Tuhan suruh diam? Sementara anak-anak kita tidak mengerti ajaran itu. Ya kami Damai Kasih Channel memberi pengajaran sesuai dengan karakter pribadi kami. Saya tidak bisa melakukan karakter saya seperti Bro Bagong. Karakter Damai Kasih adalah begini. Karakternya Bro Nok begini. Suka tidak suka ini adalah saya tidak bisa merubah meskipun saya orang Jawa. Tapi saya 44 tahun hidup di luar Jawa. Budaya saya melekat di luar Jawa. Luar Jawanya pun luar Jawa Indonesia Timur saya. Jadi saya menyampaikan asal data itu benar, saya gas. Kalau ada yang suka sama tidak suka itu sudah resiko. Ya, saya minta kalau saya meminta kepada Pak JNDLL menyampaikan sarannya ini bagus.
Tapi jangan kepada DKC saja. Ke seluruh komal-komal yang membuli sama Katolik, menyembah patung, Nah, kuwi fair. mengkultuskan paus, sampaikan ke sana juga, biar fair. Cuman siap dibully kayak aku ning di ning kaki dibully ning kene dibully. cerewet kayak tahu petis diem sih. Lho memang kok fakta ya Mas Uto, faktane kan ngono. Iya. Loh, Bapak-bapak. Ya, itulah. Saya juga beberapa kali sudah mencoba untuk masuk. Ya, tapi ya begitulah. Tetapi itu bukan berarti bahwa ya kita juga harus berperilaku yang sama kan? Jadi begini, yang dimaksud Om JDLL itu bagus, tapi itu dengan cara relativisme untuk memaklumin orang lain dan ajaran kita yang benar suruh diam. Repot kalau begitu. Yang lain kita maklumin, sementara saya, karakter saya begini, menyampaikan dengan cara begini, tidak dimaklumin, suruh diam. Ya enggak bisa. Saya punya saudara, saya punya anak. Saya harus memberi pelajaran, ajaran yang benar-benar sesuai data. Mbak Suto, tahan dulu Mbak Suto, sebentar. Teman-teman tahan dulu sebentar ya. Sebentar saja kasih Oke, waktu. saya kembalikan kepada host kalian. Terima kasih, amin. Gini Om GN dan lain-lain, Komal TikTok DKC, ini bukan one show, bukan one man show atau single factor sama wartawan, tidak. Kami melakukan tim ya. Karena Om JN dan lain-lain baru tahunya di Komal TikTok, ya kami maklumi. Kami berjalan ini sudah 4 tahun, sudah 4 tahun melalui concern di YouTube. YouTube-nya sama, Damai Kasih Channel juga sama, logonya sama. Kami bernuansa berkarakter apologetik. Apologetik itu mempertanggungjawabkan iman, menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar, bahkan suatu tuduhan-tuduhan. Itulah kami ada di sini, Om JN dan lain-lain. Kalau yang disampaikan Om JN dan lain-lain, itu cocoknya Om lakukan menjadi pengajar PMP atau BP atau PPKN. Kalau di sini kurang tepat karena kami berapologetik, gitu ya. Saya persilakan Om JNDL sebentar. Saudara Ardian, silakan minum kencing kontra dulu biar kesurupannya mantap. Om izin Om, ya saya sharing Om, paman DKJ yang baik hati, mohon izin. Ya, gini ya Om J ya, Om JND gitu ya. Jadi gini, kalau saya pribadi sekarang saya hampir umur 39-40 tahun ya. Dan baru detik ini ya, orang Katolik melalui kayak teman-teman DKJ, Romo Patris, Romo Cafe, dan Romo sebagainya menyuarakan kebenaran dalam iman Katolik. Tujuannya cuma satu, mereka menyelamatkan iman anak-anaknya supaya tidak salah didoktrin oleh sekte-sekte sesat bidat tadi. Yang katanya Bunda Maria hanya sebagai apa dibuat oleh orang Katolik sebagai makelar, terus romo-romonya bla bla sebagainya ya. Nah ini intinya ini adalah internal pelajaran untuk iman Katolik, untuk umatnya, untuk anak-anaknya. Lainnya nggak ada. Nah kalau untuk kaum yang kena apa namanya kena sekte bidat tadi ini merasa baper dan sebagainya, ya sakarepmu itu urusan kalian gitu loh. Kalian mendoktrin menjajal Katolik mulai zaman purbakala sampai sekarang ini dengan seenaknya gitu kan ya. Dan orang Katolik tetap fine aja. Tetap biarkan aja mereka dalam, biarkan aja. Nah, sekarang saatnya. Karena apa? Anak-anak muda sekarang banyak yang lari ke sana, pindah ke sana karena dia tidak tahu apa Katolik yang sebenarnya yang sejati yang bagus seperti apa. Yang dibidatkan oleh sesat apa namanya sekte-sekte sesat tadi ini. Jadi Om J yang ya Ya Pak, paham. Sangat paham aku. Ya aku 2 menit, Cik, tak ngomong 1 menit lah. 1 menit. Om JN, DLL. Tapi kalau Om memang beda. Sebentar. Kalau Om memang beda prinsip sama kita, enggak apa-apa Om. Kita fight saja sekalian, kita compare aja sekalian. Simpelnya kalau orang Katolik menjalankan seperti ini adalah ini semuanya benar. Jadi jangan tambah dipersalahkan, didukung harusnya, disupport dengan baik ini untuk menyelamatkan iman anak-anak orang Katolik. Udah, gitu aja, clear.
Saya tidak mempermasalahkan, saya tidak menyalahkan sama sekali. Mohon maaf kalau ada kesan seperti begitu. Sama sekali tidak, Pak. Bapak-bapak. Ya dukung berarti harus dukung. Iya. Dukung. Jadi gini loh, sorry ya. Jangan bilang jangan ya, ini Komal fungsinya apa ya? Ini fungsinya Komal apa namanya menjatuhkan. Jadi jangan, bukan Ini fungsinya Komal ini memperjelas bahwa iman Katolik adalah realnya seperti ini. Bahwa iman Katolik itu kebenarannya untuk umatnya, untuk anak-anaknya adalah seperti ini. Jangan sampai kalian goyah, jangan sampai kalian apalagi pindah dibaptis di tempat lain-lainnya sekte bidat yang apa namanya sesat bidat itu, jangan. Tapi iman Katolik melalui Romo Patris, teman-teman DKC dan sebagainya, ini mencoba menyelamatkan, menunjukkan hal yang benar dalam Katolik seperti ini. Udah itu aja. Paham. Ya Sangat memahami. Ya udah itu aja. Gak usah kemana-mana, gak usah gitu loh. Gak usah justifikasi bahwa Komal seperti yang seperti kayak gini-gini, ini salah. Jangan salah. Sendiri sampean sendiri yang salah Kalau sampean justifikasinya seperti itu, sampean sendiri yang salah. Saya tidak dalam posisi menjustifikasi. Saya tidak dalam posisi tadi Anda justifikasi Komal ini adalah salah. Saya dengar sendiri saya nggak pernah naik karena para teman-teman yang semua di sini lebih senior saya. Saya belajar basic, tapi saya naik karena Anda sudah justifikasi. Enggak. Tadi saya dengar Anda ngomongnya sudah justifikasi. Udah. Bukan, saya kan tadi menyimak itu ada maksud saya begini, janganlah sampai kita menyinggung rumah tangga orang. Gak ada menyinggung. Maksud saya seperti itu. Gak ada maaf salah bukan menyinggung. Ini teman-teman DKC dan para teman-teman yang lebih memahami katekis ini lebih menjelaskan, lebih mengafdolkan bahwa ajaran Katolik itu seperti itu. Tas hitung. Bukan apa namanya itu menjelekkan kaum umat lain, bukan. Kalau memang Protestantisme memang bidat sesat, udah bener tau. Ini kalau gitu iman-iman kepada anak-anak umat-umat Katolik semangat berkatekesenya. Loh lah iya bener tau. Semua yang ada di sini kan semangat berkatekesenya kan bagus Terus justifikasi seperti itu kan jadi salah. Apalagi kalau Anda sendiri seorang Katolik. Kalau Anda sendiri di luar Katolik atau Protestan, nggak apa-apa sekalian gitu loh. Nah, tapi ini kan Anda kan seorang Katolik, harusnya mendukung ini yang benar semua ini, gitu loh. Tidak, oke, saya minta maaf ya, tapi ini hanya kesan saya saja Makanya saya hanya gini sama kayak saya. Saya minta maaf deh kalau mungkin saya tadi ada salah menyinggung atau apa ya. Oke. Sama kayak saya kita sama-sama belajar dengan adanya Romo Patris, Romo Kavi dan sebagainya, teman-teman DKC luar biasa ini bisa salut aku salut kepada umat Katolik, anak-anak Katolik supaya imannya benar, cara pandangnya benar, tidak goyah dan sebagainya, gitu loh. Ini buat saya, buat buat keluarga dan sebagainya, teman-teman semua iman Katolik, gitu loh, gitu ya. Sorry oke, makasih Oke, terima kasih. Makanya tadi aku tanya, dirimu sudah minum kencing onta, bro Ardia. Oke, Mas Steven, apa yang mau disampaikan? Silakan, aku belum masuk materi sama sekali ini. Kalau ngomong gantian ora di monopoli, rong menit selesai. Aku karpe ini loh yang dimaksudkan hatinya Bang Diji ini tidak dipahami Bang Ardian, jadinya selenco. Motivasinya murni, bagus motivasinya, cuman jangan di sini doang gitu loh. Nah, Anda kalau ingin jadi pendamai siap dibully. Nanti naik ke MKD coba dites gitu. Wes lanjut. Yang tahu Bang Diji yang berbicara ya Diji sendiri. Bang Ardian ora iso, atine nggak tahu kok. Hati, motivasi hatinya itu loh. Kita perlu mengacungi jempol, angkat topi hatinya. Lanjut deh, monggo. Lanjut. Enggak nyun sewu, DKC nyun sewu. Enggak maksudnya gini Pak Bagong, tadi kan narasinya kan jelas, justifikasi bahwa Komal ini adalah apa namanya, tambah merunci suasana, berburuk, bikin ribut dan sebagainya. Itu sudah salah, Pak.
itu sudah salah. Nah, saya yang saya titik beratkan itu sudah real yang bagus, yang benar. Mari kita belajar sama-sama, kita dukung bareng-bareng. Kan gitu. Bukan kita sebagai orang Katolik tambah menjustifikasi ini salah. Ini salah, ini 0,8, kok nggak benar. Jangan. Sana ke komal-komal Kristen sana yang jelek-jelekan Bunda Maria dan sebagainya, Paus dan sebagainya. Maki-maki di sana. Habis di sana. Itu baru sip gitu loh. Oke, makasih. Terima kasih. Katolik militan, silakan Dek. Ya, Pak Bagong, kalau Bapak tadi menyampaikan kalau mengajar siap dibully sehingga kita harus naik di komal-komal luar, berarti Bapak tidak mengerti arti apologetika itu sendiri. Yang kita lakukan di sini adalah apologetika yang berarti menjawab atau meluruskan tuduhan-tuduhan dari pihak luar akan ajaran gereja Katolik. Kita tidak perlu naik di komal-komal lain. Channel DKC ini tujuannya berapologetika itu sendiri. Itu satu ya. Yang kedua, topik yang dinaikkan sekarang ini saya sungguh tertarik ya. Luther budak iblis. Tentunya kita mengangkat topik ini bukan asal-asal saja, tapi ada dasarnya. Kalau terkait keimanan, saya kira sering dibahas ya. Saya tertarik untuk menunjukkan apa yang dihasilkan oleh Martin Luther selama hidupnya. Salah satunya adalah bukunya yang kontroversial, yaitu The Jews and Their Lies, atau bahasa Indonesianya Orang Yahudi dan Kebohongan Mereka. Itu isinya apa sih? Di sana diuraikan paham anti-Yahudi. Anti-Yahudi. Dan buku ini memprakarsai aksi. Dek. Ya. Dek. Itu loh, Ya, Dek, Om. data benangnya di layar, Dek. Nah, Mantap. hubungan antisemit mantap, antara Om. Hitler dan Luther itu. Lanjut, Dek. Itu Lanjut. hasil karya Martin Luther yang kontroversial dan membuat bergerak begitu gencarnya karena membenci umat atau orang Yahudi. Harus dilihat ini. Apakah ini hasil karya dari orang Kristen pengikut Yesus yang benar? Kalau kita lihat sejarah, ini adalah fakta sejarah. Saya kira pembahasan iman sungguh sering sudah dibahas. Bahwa Luther menolak ajaran Yesus sendiri, menolak ini, menolak itu, semua diprotes. Tapi ini adalah fakta sejarah. Hasil dari bukunya Martin Luther ini membuat pembantaian orang Yahudi di zaman Nazi. Saya kira ini bukan buah yang baik dari pohon yang baik gitu. Apakah mungkin gerakan Martin Luther ini diakari atau dengan pondasi dari iman Kristen yang benar? Teman-teman bisa menilai sendirilah. Teman-teman bisa menilai sendiri. Sehingga secara internasional pun buku ini kontroversial dan dilarang dijual. Teman-teman Protestan harus tahu itu. Secara internasional ini merupakan aib sejarah. Gitu aja Om, mungkin bisa disambung. Oke, terima kasih, Ya, Dek, untuk melambungnya. Nanti ya, saya masuk literasi ya. Saya persilakan untuk Om JNDL. Silakan, mau disampaikan apa Om JN dan lain-lain. Mic-nya dibuka dong, mic-nya nutup itu. Silakan. tidak ada hal yang mau saya sampaikan lagi. Terima kasih mendapat pencerahannya. Nah, aku sulak medun, meh medun. Ya, Oke, silakan. matur sembah nuwun. Aku iki Katolik, siapa itu mau? Katolik militan. Ngomong ngono. Lah aku ki saksi mata kok di Erik Pak Suto lawan Pak Iktus kok. Aku saksi mata loh. Aku menang, we. Ternyata apa? Data perangnya perang data.
saling tidak menerima data. Nah, kan gitu. Ini aku saksi mata loh, Dek. Ini ono Mas Suto karo Mak Dek Erik kuwi. Betul, Dek? Aku ngelus dodo kok. Betul. Nah, clear ya. Wis matur sembah nuwun, tetap sehat, semangat. Aku medhun Mas Suto. I love you full. Amin, monggo, silakan. Oke. Terima kasih Mas Stefanus. Saya persilakan tulang. Kok tulang? Sebentar. Saudara Adrian Roma, Katolik Protestan Ortodok. Saya Protestan. Ya, Protestan dari gereja mana kalau boleh tahu? Karismatik. Karismatik. Silakan, apa Adrian mau disampaikan? Cuma banyak pertanyaan sih, tapi pertanyaan pertama cuma mau konfirmasi apa betul atau benar umat Katolik itu berdoa bersama arwah-arwah atau roh-roh yang orang sudah meninggal. Klasik. Suatu framing klasik, pertanyaan klasik sudah berkali-kali kita bahas. Tapi temanya kita nggak tema itu ya. Temanya nggak tema itu, temanya adalah Luther Buddha Iblis. Itu ya. Oke, bisa dipahami. Adrian, suaramu berisik deh. Iya. Suaramu berisik deh. Suaramu berisik. Oh, sik. Wes ta. Masih berisik nggak enak di telinga. Kayak di keramaian atau di apa ya? Sik. Nah, itu pertanyaan klasik itu. Terus menerus apa Katolik tidak usah bahasanya ditelakkan, bahasanya langsung strek aja. Katolik berdoa bersama bangkai. Katolik menyembah bangkai itu strek langsung keras. Nggak usah bernarasi tipis-tipis. Sebetulnya konyol ya. Orang-orang Protestan, saya tidak mengatakan Protestan Kristen, enggak. Protestan ya Protestan, dia bukan Kristen. Cuma di negara kita aja ditulis Kristen, ya biarin aja. Tetapi secara menurut secara keimanan Kristen atau sejarah, Protestan itu hanya suatu komunitas Protestan. Clear dari situ. Sangat lucu di saat-saat polemik seberang RT 8 menyerang orang-orang Protestan, apologet oknum Protestan mengong ini. Kristen menyembah bangkai. Nah, ternyata kata-kata itu digunakan juga untuk memframing Katolik. Katolik nyembah bangkai, Katolik berdoa bersama bangkai. Jadi kayak ada umpan lambung itu loh. Dari RT 8 ke Protestan ini. Coba deh, itu dicerna lagi teman-teman ya. Nggak usah berdele-dele, apakah berdoa bersama orang mati, nggak perlu. Bersama bangkai, gitu aja keras. Malah asik. Adrian, karena masih ada gangguan ya. Tadi Om Acis dulu. Silakan Om Acis. Mic-nya dibuka. Oke, selamat siang Bro DKC, selamat siang Bro DKC dan semuanya. Ini bahas tentang apa Bro DKC? Karena saya barusan dengan Paman Adrian dari sebelah selalu bernarasi bahwa kita ini menyembah Maria, padahal kita udah berkali-kali meluruskan, tapi narasi mereka selalu begitu. Gitu loh Bro DKC. Pesan saya sih ya, orang Katolik jangan menjadi orang relativisme. Ya, kita harus tetap mempertahankan iman kita ini dari saya Bro DKC. Jadi jangan cuma iman setengah-setengah, yang penting kita percaya Yesus gitu loh Bro DKC. Itu pesan saya. Karena barusan saya dengan Paman Adrian itu biasa sampai caci maki bahwa kita ini menyembah paus, ya kan, menuhankan paus. Narasi yang sama saya tanya ke Mak, berarti kalian menyembah pendeta. Narasi yang paham itu. Sampai saya tantang, berikan saya satu surat indulgensi menurut versi PGI, ada surat indulgensi. Hari ini saya masuk, mereka nggak bisa jawab gitu Bro DKC. Ini menurut saya sebagai awam Katolik, di mana setahu saya harus tetap mempertahankan iman Katolik gitu Bro DKC. Kira-kira demikian. Maaf kalau narasi saya keliru, mohon maaf.
Sebetulnya kalau dikatakan Katolik budak paus, ya jawab saja iya. Karena kita dalam satu penggembalaan Petrus, satu kawanan dengan Petrus, penggembalanya Petrus. Ya, daripada kita di luar kawanan, akan diserobot oleh serigala-serigala, bahkan dinosaurus-dinosaurus, tirek-tirek. Ayo, lebih baik kita dalam satu naungan budak Petrus dengan suksesinya. Toh Petrus sendiri yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus kan? Kenapa teman-teman Katolik baper? Nggak perlu baper, keras. Ya memang aku pengikut Petrus. Dan Petrus yang ditunjuk Tuhan Allahku sendiri oleh Tuhan Yesus. Keras, kerasin sekalian. Daripada kamu budaknya iblis. Jelas ini, Luther budak iblis. Lah kamu pengikut iblis. Luther itu budak iblis. Budak iblis. Saya tidak, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya agak keras. Bukan hanya bacotan saya, enggak loh ya. Saya data loh. Luther itu budak iblis. Nah, lebih baik ikut Petrus lah dengan suksesinya lah. Keren. Jelas itu. Dia yang membawakan ajaran dari Tuhan Yesus. Kita menerimanya namanya ajaran apostel, ajaran para apostolik, ajaran para rasul, warisan kita. Ngapain ikut budak iblis? Nehi lah yo, gituin aja, kerasin sekalian. Kalau dia membantah, kasih data. Berani nggak kamu menunjukkan data? Fair data, by data. Jangan hanya mulut doang gitu loh. Itu kelar itu. Iya. Selamat siang semua Paman. Terus mereka menuduh bahwa kita dulu kan dari Katolik, saya bilang, saya benar bilang di Indonesia untung juga ada Undang-Undang 45 dan Pancasila. Kalau tidak, biarawan udah dipersekusi bahkan dibunuh. Saya gituin Paman DKC, akhirnya diam dia. Kira-kira begitu loh Bro DKC. Ya, kalau nanti aku tunjukkan, dia kan menghina Santo Santa toh. Santo Santa berdoa dengan bangkai. Besok tak bedah bagaimana jasad Calvin membusuk dan bau busuk itu. Tak angkat itu materi itu nanti, tak angkat besok. Lebih baik aku dengan Santo Santa lah. Ngapain dengan jasad membusuk, tengik, bangkai. Nehi lah yo. Itu azab dari ilahi itu. Kena kau. Ran. Oh, bantah data. Bantah data. Jangan asdun-asdun tak turunkan kamu. Ya, teman-teman sudah nonton ya. Jadi yang ngomong tuh bukan saya. Ya, sekali lagi. Saya cuma menyampaikan ilmu tentang sejarah. Karena memang ada itu, sejarahnya seperti itu. Itu yang sampaikan Damai Kasih Channel. Dan dia juga upload nih ya, udah duluan di tempat dia. Namanya Martinus Luther, Sang Pangeran Iblis. Ya, Sang Pangeran Iblis, bukan saya. Ini linknya, biar jelas teman-teman ya. Jadi yang ngomong bukan saya, dan mereka menjabarkannya itu berdasarkan literasi dan data. Dan saya juga pernah dikasih ya data tentang Martin Luther oleh teman-teman dari Katolik, bahwa memang Martin Luther itu dari masa mudanya, itu punya kecenderungan yang, wah, kacau teman-teman. Itu testimoni dari teman-teman dia waktu sama-sama sekolah. Ya, sama-sama dan juga teman dia di pastoral. Ya, sama-sama di gereja itu, semua bilang dia memang kecenderungan itu ada beda. Bahkan dia suka perempuan ya, itulah kenapa dia menikah. Martin Luther itu menikah teman-teman. Dan dia membuat satu ajaran yang sangat, ya bisa dibilang berbeda sekali, di mana dia meyakini apa teman-teman? Sola fide. Ya, dia mengatakan apa? Bahwa keselamatan itu dibenarkan oleh iman saja. Ya, sola fide. Jadi dia mengatakan bahwa yang namanya keselamatan itu sudah ditentukan. Dan keselamatan itu karena percaya sama Yesus, bukan karena perbuatan. Perbuatanmu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Mau kamu berbuat baik sebanyak apapun, itu sama seperti menabur garam di lautan. Nggak ada nilainya sama sekali, teman-teman. Ya. Seperti Anda menyiram gurun pasir. Mau berapa banyak pun Anda siram, nggak bisa. Nah, itu perumpamaannya seperti itu, teman-teman. Itu ajaran dari Martin Luther. Tapi yang jadi pertanyaan gini aja sih, terutama teman-teman Protestan ya, yang suka bilang, wah kalian ajaran abad ke-6, abad ke-7 gitu kan.
Abad ke-6 ke-7 aja mereka belum bisa jelas. Kalau si Effendi Usman, anak durhaka, menuduh Muslim tuh abad ke-6. Sedangkan yang lain bilang abad ke-7. Kita ketawa aja gitu. Ketawa saja. Kalau begitu kalian abad 16 dong. Kalau kalian bilang kita abad 7, kalian abad 16. Betul nggak? Abad 16 kalian. Kan Protestan. Jangan kalian sosok numpang sama Katolik. Nggak fair. Ya, nggak fair kalau kalian numpang sama Katolik. Katolik aja nggak menerima kalian, biar kalian tahu. Kalian mengambil kitabnya, terus mengubah ajaran mereka. Sekarang kalian coba renungkan. Apa perbedaan Katolik dan Protestan? Kalian lihat konsep keselamatannya. Kok ada di Katolik jam ibadah? Kok ada di Katolik purgatorium? Ya, tempat penyucian setelah meninggal. Kenapa beda dengan Protestan? Kenapa di Protestan kita disuruh harus iman yang diperkuat, perbuatan nggak ada gunanya, nggak ada nilainya. Kenapa seperti itu? Terus kenapa Martin Luther berani membuat ajaran seperti ini? Apakah Martin Luther berpikir Yesus atau Tuhan kalian itu membiarkan selama 1500 tahun ajarannya salah? Kan kita tahu Katolik itu sudah merintah. Ya, sudah memerintah tuh 1000-an tahun. Sudah jadi istilahnya yang mengajarkan lah. Katolik Vatikan Roma itu kan yang mengajarkan orang-orang Kristen di seluruh dunia selama 1000-an tahun. Memangnya kalian pikir Tuhan biarkan tuh salah selama ini? Baru tiba-tiba Martin Luther itu seperti seorang malaikat membenarkan ajaran yang sudah keliru ini, meluruskan ajaran tersebut. Artinya kalian mau bilang, wah, Tuhan kalian selama 1500 tahun biarkan. Selama 1000-an tahun ini biarin aja tuh kesalahan-kesalahan sama manusianya. Nggak ngerti. Nah, kan kacau. Ya, kacau sekali, teman-teman. Aduh. Saya kadang-kadang bingung. Bingung sekali melihat teman-teman Protestan yang selalu merasa paling benar dan sebagainya. Dan kita bisa lihat, dari Protestan pecah sekarang. Mau 60.000 denominasi. 60.000 denominasi yang merasa ajaran dia yang lebih benar. Pecah terus, teman-teman. Advent bilangnya begini. Ya. Armenian bilangnya seperti ini. Calvinis bilangnya seperti ini. Beda-beda semua, teman-teman. Beda semua. Bahkan menurut saya itu agama yang berbeda. Dan kenapa bisa seperti itu? Roh apa yang membuat perpecahan ini? Apakah mungkin Roh Kudus membuat perpecahan? Coba kalian pikirkan, apakah mungkin Roh Kudus yang membuat perpecahan itu? Yang membuat masing-masing merasa dirinya paling benar. Bahkan tega menyakiti orang lain. Supaya doktrin dia, denominasi yang menang, dia serang orang lain. Dia sakiti orang lain. Coba kalian pikirkan, apa mungkin itu Roh Kudus? Kalau menurut kalian mungkin, ya silakan lanjutkan. Lanjutkan. Dan sekali lagi, konten ini saya buat untuk menghimbau saudara-saudara Muslim untuk bisa membedakan juga. Membedakan lawan diskusi kalian. Kalau kalian bertemu dengan Katolik, jangan sekali-kali kalian memulai statement-statement yang tidak penting, statement-statement yang ofensif. Teman Katolik kita adalah saudara kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa kita ajak diskusi. Mereka lah orang-orang yang bisa kita ajak berangkulan tangan untuk melawan Polikarpus ini. Ya, sekali lagi, Polikarpus lah musuh kita bersama. Protestan, mohon maaf, kita lihat sudah terjangkit banyak sekali Polikarpus, dan Polikarpus ini sudah berhasil menggerogoti, membuat image dari Protestan menjadi rusak seperti sekarang. Dan kita melihat bahwa ya inilah masalah kalau banyak denominasi. Tidak ada otoritas yang berhak menegur. Tidak ada otoritas yang berhak mengambil sikap, mewakili Protestan. Nggak ada. Kita lihat, Bloko Suntur, Paul Jang buat salah. Terus apakah Protestan bisa mencela hal itu? Nggak sanggup. Karena misalnya orang GBI bilang, itu jahat, itu nggak benar.
Maka pendukung Paul jangan bilang, wah GBI yang salah itu. GBI yang parah ini. Sama seperti waktu GBI mengutuk kelakuan Kosman bin Sunet alias KC. Malah GBI-nya yang diserang. Wah GBI pengkhianat. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Nggak ada otoritasnya. Nggak ada otoritasnya. Setiap denominasi merasa dirinya berdiri sendiri. Nah, ini yang jadi problem. Ya, jadi problem ini. Kalau Katolik kan enak nih. Ada oknumnya yang nggak benar. Ya, kita tinggal pertanyakan kepada gereja. Maka gereja akan mengambil sikap. Wah, oknum ini nggak benar gitu kan. Ya kita minta maaf atas kelakuan oknum ini. Udah selesai. Kondisi akan damai lagi. Kalau Protestan kan nggak. Oh, kita nggak bisa tegur dia. Oh, kita nggak bisa. Ajaran dia menyimpang. Oh, nggak bisa. Ya. Bahkan kita lihat, teman-teman. Banyak sekali gereja-gereja yang lain, pendeta-pendeta yang lain, komplain dengan ajaran Erastus Sabdono. Mereka bilang pendeta Erastus sesat, pendeta Erastus nggak benar, dan sebagainya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan kepada Erastus? Nggak ada. Cuman nyinyir doang. Mereka bisa nutup nggak gereja pendeta Erastus? Nggak bisa. Mereka cuma bisa menghimbau agar orang-orang Kristen jangan bergereja di sana. Kan begitu. Nggak ada otoritasnya, teman-teman. Ini yang kita sedihkan. Jadi Polycarpus ini nggak ada yang bisa lawan. Polycarpus ini nggak ada yang bisa menjinakkan mereka agar jangan liar lagi. Nggak bisa. Jadi saya memaklumi kalau Protestan itu yang dipakai. Protestan itu yang ditumpangi oleh Polycarpus, bukan Katolik. Karena mereka mungkin merasa, wah di Protestan bisa nih mereka tumpangi namanya ya untuk menyerang agama Islam. Jahat. Jahat sekali ini teman-teman. Kita cukup sedih melihat image Protestan jadi seperti ini. Nama Protestan jadi tercoreng karena kelakuan Polycarpus ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Semoga kita terus kuat untuk mengabarkan kebenaran dan melawan Polycarpus. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.